Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sadasari dengan NPM 243402211009. Dalam video ini, saya akan menyampaikan studi kasus A mengenai Health and Safety Environment atau HSE yang berjudul Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Lalu yang kedua, jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Lalu yang ketiga, jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Baik, yang pertama ada identifikasi masalah. Dalam industri kilang minyak ada beberapa jenis bahaya yang wajib diidentifikasi. Di antaranya yang pertama ada bahan mudah terbakar dan meledak seperti bensin, solar, LPG, dan gas alam. Lalu selanjutnya ada tekanan dan suhu tinggi. Proses penyulingan melibatkan reaktor dan pipa bertekanan tinggi yang bisa meledak jika ada gangguan. Lalu selanjutnya ada konsleting listrik. Peralatan industri dan sistem kelistrikan kompleks bisa menjadi sumber percikan api. Lalu selanjutnya ada kelalaian manusia atau human error. Kurangnya pelatihan, kelelahan bekerja, atau pelanggaran SOP bisa menjadi penyebab utama insiden. Lalu selanjutnya ada kebocoran dan tumpahan bahan kimia. Dapat mencemari lingkungan dan memicu ledakan jika bereaksi dengan udara atau api. Contoh kasus pada kebakaran kilang Balongan pada tahun 2021 disebabkan oleh kebocoran pipa bahan bakar yang tidak terdeteksi dengan tepat, memicu ledakan besar dan mengakibatkan korban luka dan kerusakan pemukiman sekitar. Lalu selanjutnya ada pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya dilakukan melalui hierarki 5 tingkat pengendalian bahaya. Yang pertama ada eliminasi atau menghilangkan bahaya. Contohnya menghilangkan proses atau sistem lama yang sudah tidak aman. Lalu selanjutnya ada substitusi atau mengganti dengan yang lebih aman. Contohnya mengganti bahan pelarut dengan yang mudah menguap dengan bahan yang lebih stabil. Lalu selanjutnya ada engineering control atau rekayasa teknis. Sistem deteksi gas, panas, dan tekanan otomatis, instalasi sprinkler dan foam sistem otomatis, desain ventilasi untuk mencegah akumulasi gas, instalasi sistem grounding untuk mencegah loncatan api. Lalu selanjutnya ada administratif kontrol atau pengendalian administratif. SOP ketat untuk semua pekerja beresiko, rotasi kerja dan batas jam kerja untuk mencegah kelelahan, pelatihan rutin tentang tanggapan darurat dan penggunaan APD, sistem audit internal HSE, dan pelaporan insiden secara real time. Lalu yang terakhir ada alat pelindung diri atau APD, baju tahan api, sepatu safety, helm tahan panas, sarung tangan kimia, dan alat bantu napas. Lalu selanjutnya ada standar operasional HSE. Jadi industri migas seperti Pertamina wajib menerapkan standar HSE yang diakui secara nasional dan internasional. Antara lain ISO 45001, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, menjamin sistem kerja yang aman dan pengelolaan risiko kerja. Lalu selanjutnya ada ISO 14001, sistem manajemen lingkungan, mengatur limbah, emisi, dan pencegahan pencemaran lingkungan. Lalu selanjutnya ada permit to work system. Semua pekerjaan beresiko tinggi seperti pengelasan, perbaikan tangki, dan pekerjaan di ruang tertutup harus memakai sistem izin kerja resmi dan disupervisi. Lalu selanjutnya ada emergency response plan atau ERP.
Prosedur evakuasi, penyelamatan, dan pemadaman kebakaran harus sudah diuji dan disosialisasikan kepada semua pegawai. Lalu selanjutnya ada simulasi keadaan darurat dan audit HSE berkala. Diperlukan latihan kebakaran dan evaluasi berkala untuk mendeteksi potensi bahaya sebelum terjadi insiden nyata. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, HSE dalam industri migas adalah hal yang mutlak dan harus dijalankan dengan disiplin tinggi. PT Pertamina perlu meningkatkan, deteksi dini, pengendalian teknis, serta memperkuat budaya keselamatan kerja agar tidak lagi terjadi kecelakaan fatal seperti yang terjadi dalam 4 tahun terakhir. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya sistem tetapi juga sikap dan kesadarannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.